Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Maesa Wardani dengan NIM 20208065 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema Koperasi Simpan Pinjam. Sejarah singkat Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih Raden Arya Wirya Atmojo pada tahun 1896. Dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Pengertian: koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban para pihak koperasi simpan pinjam. Kewajiban anggota koperasi adalah yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaan. Selanjutnya adalah hak anggota koperasi. Yang pertama adalah menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan atau dipilih menjadi pengurus. Yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Yang keempat, mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta ataupun tidak diminta. Yang kelima, memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. Yang keenam, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggota dasar. Yang ketujuh, tidak ada yang dapat mencabut hak anggota koperasi termasuk pengurus sekalipun. Hak dan kewajiban seseorang anggota koperasi akan gugur hanya saat dia tidak menjadi anggota. Selanjutnya adalah kegiatan usaha koperasi simpan pinjam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 19, dua kegiatan utama koperasi simpan pinjam yaitu menghimpun simpanan atau tabungan berjangka koperasi serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, ataupun kepada koperasi lainnya. Jadi, dari uraian tersebut, koperasi simpan pinjam dapat dikatakan sebagai wadah penyimpanan tabungan untuk anggotanya. Selain itu, simpanan di koperasi bisa dimanfaatkan sebagai tabungan berjangka. Jasa bunga simpanan juga akan diterima oleh para anggota yang melakukan simpanan di koperasi simpan pinjam. Selain simpanan, koperasi simpan pinjam juga dapat memberikan pinjaman ke para anggotanya yang sedang membutuhkan dana dengan bunga yang cukup rendah. Selanjutnya adalah tujuan koperasi simpan pinjam. Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya. Selain itu, dalam hal pinjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman kepada koperasi dengan bunga yang kecil. Perbedaannya dengan bank adalah bank menawarkan peminjaman uang dengan bunga yang relatif tinggi sehingga masyarakat yang melakukan peminjaman tidak sanggup untuk melunasinya. Selanjutnya ini adalah foto tampak
kantor dari Koperasi Simpan Pinjam dan foto wawancara bersama salah satu petugas dari Koperasi Simpan Pinjam. Baik, sekian dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.